Halo, selamat sore, Bang Ihsan. Sore Mas Firdi, gimana kabarnya Mas? Sehat? Dengan Berry, Mas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Beri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi di studio foto di rumah nih. Ya, eh, ruang ruang kerja terus Ruang juga kerja. tempat apalah perpustakaan mini seperti itu kira-kira. Oke, asik banget nih rumahnya kayaknya. Ya. Mas, sebelum kita ngobrolin tentang pojok WiFi, cerita juga dong Ya. kegiatan kesehariannya ngapain aja sih sebetulnya, apalagi selama pandemi ini. Kalau Mhm. saya ada siaran dari rumah, ada siaran dari studio, terus harus bikin program juga sama teman-teman yang lain di Elsinta. Kalau Mas Irsan Ya. kesehariannya ngapain aja? Nah, ya, keseharian saya selain bekerja di salah satu media nasional di Indonesia, saya juga Hmm. hari ini melanjutkan studi di Magister Ilmu Komunikasi di salah satu universitas di Sumatera Utara. Nah, sebenarnya juga saya sama seperti pelajar-pelajar lainnya, belajar daring gitu. Jadi absensinya melalui grup WhatsApp, terus ada apa namanya soalan-soalan itu ada di Google Classroom dan Hmm. materi juga nanti ada di kita pertemuan virtual di Zoom meeting. Sebenarnya saya sama seperti pelajar-pelajar di Indonesia yang belajar melalui daring seperti itu. Nah, karena itu juga akhirnya WiFi yang di rumah daripada dimanfaatkan hanya untuk sendiri dan melihat teman-teman anak-anak pelajar yang gelisah karena belajar harus daring dari rumah, sementara sambungan WiFi atau paket data mereka juga nggak terlalu bagus, akhirnya itu dimanfaatin untuk teman-teman atau anak-anak itu. Ya, itu salah satunya. Tapi faktor pemicu puncaknya itu pada saat saya membaca situs media daring yang menyebutkan ada Mm-mm. seorang siswi di Jawa Timur kalau saya tidak silap yang dia pergi kabur dari rumahnya karena menghabiskan kuota internet orang tuanya. Nah, ternyata kuota internet orang tuanya itu dihabiskan untuk belajar daring. Berangkat dari situ, saya kan setelah saya membaca kan saya langsung mikir nih, di rumah Mm-mm. kan ada wifi nih, di rumah ada wifi dan tiap bulannya kita bayar dan belum tentu habis kuotanya daripada ini dalam tanda kutip terbuang sia-sia dan terbakar sia-sia hangus yang penting kita bagiin kepada warga sekitar terutama adik-adik yang belajar daring seperti Mm. itu. Nah, ini sekarang itu sekarang lagi libur. Tapi Hmm. biasanya kalau nggak libur ada berapa orang anak sih yang ke Tadi rumah? tadi tadi ada 3 orang anak yang datang terus saya tanya loh bukannya libur ini ngerjain tugas om dia bilang begitu. Nah kalau biasanya setiap hari memang jumlahnya berfluktuatif ya jumlahnya itu Mm-mm. selalu berubah-ubah kadang ada 5 kadang ada 6 kadang ada 7 karena mereka kan lain sekolah nih mas. Jadi Iya. misalnya si A hari ini masuk sekolah si B mengantarkan tugasnya si C ada yang apa namanya memenuhi administrasi dari sekolahnya. Jadi Hmm. jumlahnya selalu berubah-ubah seperti itu. Jadi nggak mesti ada berapa anak yang selalu standby di sana, 4 atau 5 gitu, selalu Ya berubah-ubah ya. minimal memang jumlahnya itu minimal 4 orang ada. Hmm. Tapi kalau kita lihat sekarang di dunia pendidikan ya, di saat ini di tengah pandemi, emang lagi krusial banget ya. Mau belajar tatap muka di zona hijau atau zona orange, sekarang sudah diizinkan sebetulnya oleh pemerintah. Tapi Mm-mm. nggak menutup kemungkinan zona-zona tadi juga bisa berubah karena mungkin potensi penularan COVID-19 ini kan mungkin saja terjadi di tengah-tengah anak-anak ya pada saat pembelajaran. Sementara kalau belajar daring ya kita tahu lah akses internet di Indonesia nggak Iya. sebegitu bagus dan belum merata di kota-kota besar ataupun di pelosok-pelosok di Indonesia. Solusinya kalau Mas Irsan telusuri apa kira-kira sebaiknya supaya ini kan momentum juga ya sebetulnya untuk membuat atau memperbaiki tata kelola internet atau perbaikan di sistem pendidikan kita juga. Ya, dilematis memang bahwa ketika seandainya orang tua membiarkan anaknya tatap muka dengan guru dan teman-temannya, yang pertama ada sebuah keraguan-raguan dari orang tua. Yang pertama Hmm. kita tidak tenang nih. Jangan karena jangan karena kita mengantarkan anak kita ke sekolah, nah ternyata sekolah itu menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Itu yang pertama. Hmm. Bakal ada keraguan-raguan dari orang tua, bakal ada kekhawatiran. Terus yang kedua, eh,
belajar daring ini juga menjadi PR besar bagi orang tua yang dia kalau bahasa secara teoritisnya adalah digital imigran. Digital imigran itu adalah orang tua yang dulunya tidak terpapar dengan teknologi ketika dihadapkan dengan anak-anak generasi digital native yang mereka baru lahir dan besar tumbuh dengan teknologi. Nah, ini menjadi persoalan bahwa digital imigran ini harus bisa beradaptasi. Ini menjadi persoalan baru. Nah, kalau menurut saya memang persoalan belajar daring ini selain juga jaringan internet itu memang harus dari orang tuanya. Orang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi kepada anak-anak yang digital native ini. Karena kedepannya mereka juga memang harus kedepannya mereka itu banyak belajar melalui teknologi gitu. Jadi misalnya nanti kedepannya contohnya misalnya mereka tidak lagi membaca peta buta karena sudah ada Google Map. Iya, betul. Mereka tidak lagi membaca peta buta, mereka sudah ada Google Map, mereka lupa. Nah, besok-besok mereka tidak, bahkan kalau seandainya misalnya kalian tahu tidak apa itu RPUL, Repul. Nah, mereka udah ada Google. Nah, ini memang menjadi persoalan baru. Jadi orang tua yang digital imigran ini harus bisa beradaptasi. Tidak mungkin digital native yang beradaptasi kepada kita. Saya rasa itu. Digital imigran dalam arti gaptek gitu ya. Ya bisa tidak ya kita tidak bisa menyebutnya gaptek kali ya. Ya itu orang tua yang beradaptasi lah. Beradaptasi contohnya misalnya coba kita lihat seberapa besar orang tua yang bisa menggunakan aplikasi Zoom. Coba. Nah, itu jadi persoalan baru. Nah, memang orang tua itu harus upgrade lah, harus upgrade. Oke lah kalau seandainya kita berdua nih lahir tahun 2000-an nih, Mas ya. Nah, ya itu, kalau orang tua yang lahir tahun 80-an terus ya masih familiar. Bagaimana persoalannya adalah ketika anak itu tinggal di rumah kakek dan neneknya, orang tuanya itu bekerja dua-duanya, ini persoalan baru kan? Ya, jadi memang ya itu kompleks memang belajar di tengah pandemi. Kalau seandainya kita biarkan anak kita untuk bertemu tatap muka, yang pertama kecemasan bakal timbul, kekhawatiran bakal muncul. Yang ketiga kalau seandainya belajar daring, nah kita siap tidak untuk mengikuti kecanggihan teknologi saat ini. Ini menjadi, saya pikir mau tidak mau, suka tidak suka, kita generasi yang digital imigran ini harus bisa beradaptasi dengan generasi digital native seperti itu. Nah, Mas Irsan kan juga tercatat sebagai seorang mahasiswa dengan kondisi sekarang harus kuliah dari rumah, digital via Google Meet ya. Permasalahan apa sih yang dihadapin sama Mas Irsan dan juga teman-teman atau dosen-dosen ya selama belajar menggunakan teknologi ini sekarang? Iya, persoalannya itu memang yang kita tidak dapatkan pada saat tatap muka itu ketika seandainya ada sebuah pertanyaan. Misalnya kita menanyakan sesuatu tentang teori apa, dan teori apa. Nah, kita tidak mendapat ketika jaringannya itu nge-lag, selesai itu. Kita harus, ini apa yang dimaksud? Nah, itu yang menjadi persoalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang ada, misalnya kita sering pakai Zoom meeting ya, Zoom meeting, pertemuan Zoom meeting, pesertanya itu memang selalu harus diingatkan agar di-mute-kan. Nah, itu menjadi persoalan teknis seperti itu yang menjadi persoalan lagi, seperti itu, Mas. Teknis seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pojok wifi yang disediakan sama Mas Irsan ya di rumah untuk para pelajar di sekitar rumah untuk belajar daring selama pandemi ini, itu wifi-nya aja yang disediakan atau perangkat lainnya juga disiapkan, misalkan kursi, meja, tempat mereka untuk belajar, termasuk gawai mungkin juga disiapkan? Nah, iya. Jadi selain wifi kita menyediakan kursi, meja, dan juga kita menyediakan sabun, cuci tangan, air, dan juga masker ketika mereka tidak membawa masker. Karena bagaimanapun juga kita harus menjaga protokol kesehatan. Selain mereka belajar kemarin, kita sediakan masker, kita sediakan jaringan wifi, mereka harus menjalankan protokol kesehatan. Nah,
ada pernah satu pertanyaan tadi Mas, apakah gawai kita juga kita sediakan? Ada satu orang anak pada satu hari kira-kira rumahnya lebih 1 kilometer dari rumah saya. Jadi dia datang tahu di rumah kita ada wifi gratis itu dari temannya. Dia datang, dia bilang begini, saya nggak bawa handphone, saya nggak bawa gawai. Terus jadi bagaimana dirimu belajar? Saya bilang. Jadi pilihannya cuma dua, dia bilang. Kalau seandainya saya itu belajar malam, atau saya ikut ibu saya yang bekerja di salah satu salon mobil di Medan, dia bilang begitu. Terus di salon mobil itu ada wifi, jadi di situ pilihannya cuma dua, malam atau belajar di salon mobil itu karena ada wifi. Oh, jadi saya bilang begini, oh kita juga punya handphone, kita punya gawai yang masih layak lah, yang masih bisa searching dan lain sebagainya. Nah, dia pakai setelah belajar dia kembalikan ke kita. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita menyediakan juga fasilitas seperti gawai, meja dan kursi dan juga masker. Selain itu juga memang kita juga ada menerapkan beberapa aturan di sini Mas Wiri. Jadi contohnya mereka itu tidak boleh membuka games, mereka itu tidak boleh membuka sosial media, mereka itu tidak boleh bermain TikTok, dan mereka itu tidak boleh membuka YouTube yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran gitu. Karena kalau seandainya itu tidak kita terapkan, artinya kita membuka warnet gratis. Ini ya persoalannya anak-anak zaman sekarang, apalagi lagi senang-senangnya media sosial, terus disuruh belajar dari rumah. Justru kayaknya sekarang jadi kesempatan untuk mereka sekolah atau belajar dari rumah nih berasa sebenarnya libur, lebih banyak mainnya, lebih banyak aktivitas di sosial media mungkin dibandingkan dengan kegiatan belajarnya ya Mas Irsan. Iya, seperti itu. Saya juga pertama kali ketika mendirikan pojok belajar wifi gratis ini mikirnya jangan-jangan nanti saya mengajarkan mereka untuk kecenderungan bermain games. Terus saya lihat, terus saya lihat, wah ternyata sedikit celah mereka untuk bermain games, sedikit celah untuk mereka bermain sosial media. Karena apa? Karena begini, ketika mereka datang pagi, terus mereka absen di ada situs atau aplikasinya, mereka absen. Setelah itu mereka buka Google Classroom, dan mereka download soal-soalnya, mereka unduh dan mereka jawab. Jadi setelah mendapatkan soal itu mereka jawab di secari kertas, dan kemudian akhirnya mereka foto dan mereka share ke grup WhatsApp yang ada gurunya. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar sedikit celah untuk mereka bermain game. Kalaupun seandainya ada, mungkin peralihan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran lain seperti itu. Atau pas jam istirahat gitu ya? Bisa jadi. Jadi bedanya dulu jam istirahat mereka main dengan teman-teman. Ya, kalau jam istirahat ya mereka melihat dia di gadget, paling gitu bedanya. Nah, dengan adanya pojok wifi ini di rumah Mas Irsan ya, ada nggak sih teman-teman yang akhirnya karena kepedulian dari Mas Irsan akhirnya ngebantuin juga, misalkan ngasih mereka buku atau ngebantuin juga untuk bayar internetnya, terus ngasih supply gawai juga, ada nggak sih yang kayak gitu? Nah iya, wifi gratis ini kan sudah 1 bulan lebih kita dirikan. Itu pertama sekali pada tanggal 20 Juli 2020. Terus setelah kira-kira 2 minggu berjalan, ada satu orang warga melalui penarik beca menghantarkan ratusan buku. Jumlahnya itu kalau saya hitung lebih dari 80 buku SMP dan SMA. Terus penarik becanya itu hanya mengantarkan buku tadi dengan melampirkan secari kertas. Kira-kira isinya... ada notes-nya gitu ya? Iya, ada notes-nya. Kira-kira isi kertasnya itu begini, kepada Bapak Irsan Mulyadi, di jalan ini segala macam, dari Pak Apau. Wah, terus saya bilang sama penarik beca yang mengantarkan buku tadi, saya bilang begini, Pak, ini dari siapa Pak? Ini Pak, saya cuma dikasih kertas ini Pak. Boleh nggak saya minta nomor handphone Pak Apau? Saya bilang. Waduh, saya nggak ada, saya hanya disuruh, kalau Bapak mau, ini ada nomor supirnya, kata penarik beca tadi. Di detik itu juga langsung saya save, langsung saya SMS ke supirnya Pak Apau. Saya bilang,
terima kasih Pak Apau, bukunya saya terima, terus juga ini akan saya kelola dan akan saya sumbangkan. Nah, karena itu siang hari adik-adik udah nggak tidak udah pulang. Nah, keesokan harinya mereka datang terus saya bilang, ini buku pemberian orang, silakan ambil yang menurut kalian yang pas dengan mata pelajaran kalian. Mereka ambil dan bahkan mereka menginformasikan kepada teman-teman yang lainnya, buku itu di saya serahkan, bahkan juga masih ada sisanya kita letakkan di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekitar 1 minggu yang lalu ada seorang dokter senior saya waktu di SMA ya, dia sekarang dokter. Dia WhatsApp saya, kira-kira isinya begini, Irsan, saya buat masker nih katanya, maskernya mohon dibagikan kepada adik-adik, tapi jangan sebutkan nama saya. Dan setelah sampai, dia di luar kota Medan ya, di luar kota Medan. Setelah sampai maskernya dan saya bagikan kepada adik-adik, saya bagikan. Terus ya artinya bahwa harapannya adalah seperti teori bola salju. Kita berharap gerakan-gerakan ini muncul seperti teori bola salju, dari menggelinding dari kecil-kecil hingga besar. Ada beberapa orang juga yang WhatsApp saya, ada yang mengirim pesan melalui Instagram. Mereka berencana untuk melakukan hal yang sama, untuk membuka WiFi gratis. Saya pikir ya gerakan-gerakan kecil ini akan membantu adik-adik kita yang mau belajar, saya rasa seperti itu. Dan diharapkan juga ini mungkin sebetulnya ada banyak ya seseorang ataupun sosok-sosok seperti Mas Irsan di daerah-daerah lain. Saya pernah wawancara juga seorang Kapolres. Dia tidak menyediakan WiFi gratis, tapi memberikan solusi ketika HT yang biasa dipergunakan untuk koordinasi Babin Kamtipnas itu dipergunakan untuk membantu para pelajar di daerahnya untuk belajar karena kesulitan mungkin dari jaringan internet atau tidak memiliki gawai. Nah, hal-hal semacam ini kan rasa-rasanya dibandingkan kita sebetulnya mengeluh dan menuntut pemerintah ketika pemerintahnya tidak mampu atau belum mampu, ada baiknya justru kita di tengah-tengah masyarakat hadir sebagai solusi, begitu ya, Mas Irsan? Iya, bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya kontribusi kita terhadap negara ya, terhadap bangsa. Nah, seperti itu daripada kita sibuk. Nih, saya juga sengaja nih pakai baju berkata baik atau diam. Daripada kita sibuk untuk nyinyir dan segala macam, mending kita berbuat. sengaja set up pakai baju berkata baik atau diam. Nah, jadi daripada kita nyinyir dan segala macam, mending kita berbuat. Jadi misalnya kalau hari ini kita punya misalnya handphone, punya gawai. Jadi kemarin itu saya juga baca tuh di salah satu akun media sosial, mereka menggerakkan beginilah. Kita jujur-jujuran. Di dalam setiap rumah, kemungkinan besar ada handphone yang di luar handphone yang kita gunakan. Artinya ada handphone kita sebelumnya yang masih layak pakai, yang tidak kita gunakan. Nah, kenapa itu tidak kita kumpulkan? Kita serahkan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa gerak hari ini kita ingin berbuat itu banyak caranya. Bisa membuat WiFi gratis, bisa mengumpulkan gawai kita, dan lain sebagainya, saya pikir. Dan apa yang dilakukan Kapolres tadi, saya pikir kita harus mengapresiasi. Jadi, daerah yang sinyalnya tidak kuat belajar pakai handi talkie karena hati. Saya pikir itu sangat bagus, sangat menarik ya. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Mas Irsan terus orang-orang di luar sana yang juga concern sekali dengan pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan juga, meskipun kita tahu kemarin saya sempat menyampaikan juga di El Sinta ya, ketika saya siaran saya membaca sebuah artikel pemerintah kabarnya juga akan mensubsidi pulsa, kemudian juga memberikan gawai kepada mereka-mereka pelajar-pelajar yang mungkin juga terpaksa masih harus belajar dari rumah. Rasa-rasanya solusi seperti ini memang harus segera dilakukan ya, Mas Irsan, agar kita, anak-anak kita semuanya, anak-anak didik, anak-anak Indonesia semuanya yang masih punya kesempatan untuk belajar, bisa belajar meskipun kita sedang berperang di tengah pandemi COVID-19. Iya, saya rasa apa yang Mas Billy katakan tadi itu segera dilaksanakan. Bahkan katanya pemerintah dana BOS itu boleh disubsidi untuk pulsa ya. Saya pikir pulsa, itu iya. Sudah ada beberapa yang melakukan itu, kepala sekolah itu.
Nah, saya pikir itu harus diapresiasi dan harus dilaksanakan secepatnya bagi sekolah-sekolah. Coba kita bayangkan secara hitungan-hitungan ekonomis. Jika kemarin saya tanya kepada salah seorang anak yang belajar di sini, berapa kalian habiskan kuota internet jika diuangkan? Terus dia bilang begini, sekitar 25 sampai 30 ribu per minggu, dia bilang. Terus, oke. Punya adik, saya bilang. Punya. Nah, kalau seandainya kita di dalam satu rumah ada 4 orang pelajar, artinya dalam satu minggu mereka orang tua menghabiskan untuk membeli pulsa sekitar 80 sampai 100 ribu 100 per ribu. minggu. Per minggu. Dikali di sebulan 400 ribu. Nah, satu keluarga. Nah, ini saya pikir secara hitungan-hitungan ekonomis bahwa ya ayolah kita membantu masyarakat dengan cara-cara kita yang kekinian seperti itu. Kalau seandainya hari ini masyarakat membutuhkan jaringan WiFi, kita bantu seperti itu. Oke. Mas Irsan, terima kasih udah ngobrol-ngobrol dengan Instok El Sinta. Mungkin Siap. nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya, tapi dengan Iya, siap. topik Mas. atau isu-isu kekinian di lain waktu. Mas Irsan, terima kasih, Siap. sukses terus Terima dan kasih. tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan juga buat Mas Beri. Terima kasih Mas Beri. Selamat sore. Sore Mas. Waalaikumsalam.